Selamat siang Pak Humas. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bapak-bapak para media ya. Selamat berjumpa dengan saya sahabat semua ini. Terima Ya, kasih rekan-rekan Pak. media ini. Terima kasih Pak Topik. Iya, Pak Topik kebetulan jadi humas atas nama PT Basuki. ya, Sekarang Basuki pekerjaan. Rahmat Tesindo. Iya, sekarang lagi pekerjaan ruas jalan dengan Capangung Badan Siang. Ya. Titik nolnya Raja Panggung Perapatan sampai ke Baranang Siang. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sejauh mana koordinasi yang sudah dilakukan dengan stakeholder yang ada di Kecamatan Cipongkor ini, kan? Terus teknis di lapangan seperti apa? Silakan Pak Humas jelaskan. Oke, baik. Baik, kan saya jelaskan ya. Pertama-tama program kerja saya sebagai humas yang alhamdulillah ditunjuk sama PT Basuki Rahmat Tesindo. Langkah pertama saya mengadakan koordinasi dan sosialisasi kepada Porkocam dan desa-desa yang akan lalu. Ini terdiri dari 2 kecamatan ya. Untuk yang masuk kecamatan Cililin adalah mulai dari Raja Panggung sampai ke Warung-Awi, itu masuk ke Cililin. Kemudian dari Warung-Awi sampai ke Banang itu masuk kecamatan Cipongkor. Jadi ini 2 kecamatan Pak. Baik, yang telah saya tempuh selama ini mungkin perjalanan pelebaran jalan ini sudah kurang lebih 3 minggu dan alhamdulillah terlaksana aman, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan selama ini. Kemudian yang saya tempuh untuk koordinasi itu, saya koordinasi dengan para Porkocam, dengan para muspika sekarang Porkocam ya, dan para kepala desa dalam arti sosialisasi door to door. Setiap pekerjaan yang dilewati, contoh melewati desa Capanggung itu sosialisasinya dengan pertama kepala desa, di situ ada Babinmas ya dan Babinsa, gitu kan, supaya lebih solid beliau mengawasi pekerjaan ini, membantu untuk jalannya kelancaran pekerjaan ini. Kemudian diberdayakan juga warga dari situ yang terkena dampak, dalam arti kalau toh ada mungkin kotoran apa, beliau ikut sertakan bekerja ya, gitu. Mungkin itu diambil 6 orang kan, di situ ada untuk lalin kan, 2 orang kiri kanan supaya untuk aman jalan. Kemudian untuk kebersihan lapangan gitu kan, anak-anak yang untuk nyekop itu 2 orang. Setiap malam mungkin itu ada alat terjaga sampai ke anak. Peruntukannya diberikanlah kepada mereka pemberdayaan lagu daerah. Kemudian itu yang saya tempuh setiap daerah yang lokasi saya lewati. Dan alhamdulillah itu para muspika atau Porkocam ini beserta putra daerah dan ormas gitu kan yang telah saya bina, saya bantu, ada itu LSM gitu kan, atau di situ ada ketua Karang Taruna kecamatan, itu saya jalin dengan baik Pak gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang sedang berjalan hubungan dengan mereka berjalan baik dan tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Saya mohon bantuannya kepada mereka yang penerima manfaat ya. Pak Camat Cipongkor dengan motonya itu Cipongkor Kasohor gitu kan. Alhamdulillah beliau sangat merespon sekali begitu, karena beliau menginginkan untuk kendaraan seandainya ada kegiatan dari Kecamatan Cipongkor supaya bis tersebut masuk ke Kecamatan Cipongkor Pak. Jadi nanti parkir di Cipongkor bis gitu kan, seandainya ada acara ke Pangandaran atau manapun bisa gitu maksudnya beliau. Makanya beliau sangat menyupport sekali Bapak Camat ini ya, beserta para perangkatnya, makanya mendukung banget. Nah, yang hal-hal paling menonjol adalah daerah 3 desa itu yang masuk Citalem, kemudian Cijenuk, kemudian Neglasari dan Mekarsari. Makanya saya utamakan itu sosialisasi betul kepada warga di situ supaya beliau lebih mengerti apabila kena dampak pergeseran atau kena untuk pelebaran. Karena pelebaran ini tidak merugikan kepada warga dan alhamdulillah yang kena di situ memberikan gitu kan. Karena untuk kebaikan kita juga katanya. Apabila ada tanah yang terbawa sama proyek ini, alhamdulillah beliau dengan sangat apresiasi memberikan dengan catatan bekasnya itu diperbaharui. Dari PT Basuki Rahmat sedia
gitu kan, bersedia untuk memperbaikinya. Kemudian sampai yang tinggi pun itu untuk TPT beliau bangunkan. Nah itulah mungkin kesejahteraan yang akan diberikan sama PT Basuki Rahmat. Mudah-mudahan selama kerjaan ini kontraknya sampai Desember lah Ya. harus selesai. Itu mungkin sementara yang saya Terus sampaikan. tambahannya gini Pak Humas ya, itu kan tadi yang disampaikan adalah koordinasi yang bersifat formal, Iya Pak. baik itu dengan kecamatan, kepala desa, ada Babinmas, Babinsa di Iya, desa. iya. Terus kalau dari sisi non formal, Ya. koordinasinya sampai sejauh mana dengan rekan-rekan organisasi, LSM, juga dari media, bagaimana Pak Humas? Baik, itu udah saya jalani dari awal juga karena udah saya bikin program kerja ya, hubungan emosional untuk membangun proyek ini baik dengan LSM, Ormas gitu kan. Itu yang di lapangan udah saya jalin. Apapun yang terjadi kemudian yang saya laksanakan, saya hubungan baik dengan beliau gitu, kerjasama. Adapun yang belum, contohnya ketemu atau belum silaturahmi kepada PT Basuki Rahmat, saya welcome, kan? Tinggal menghubungi ya ke saya. Pertama kalau silaturahmi ke kantor, maka ditunggu sama JM dan kantor. Setelah itu mungkin diarahkan ke saya. Mohon dukungannya aja dari rekan-rekan semua ya. Siap. Karena ini penerima manfaat, ini uang pinjaman mungkin sekian miliar berkat Bapak Bupati kita, Bapak Umara, terima kasih banyak gitu kan untuk ke daerah selatan dibangunkan gitu kan jalan yang selebar ini. Ya. Mungkin jalan itu kan dulu sih beliau kan pengennya 10 meter Pak ya. Iya. Lebarnya itu ya perencanaan beliau, bahkan ada pembebasan rencana itu untuk Cipongkor itu dari Pemoyanan pertama bukanya, kemudian masuk ke apa itu yang dari Samekasari itu sampai sana dulu rencana beliau. Ternyata mungkin ada kendala atau hambatan, akhirnya itu terlaksana. Maka dari itu mungkin tetap aja semula gitu kan. Nah, itu yang saya laksanakan Pak ya. Terus gini Pak, Opik ya, saya lihat di setiap titik-titik pekerjaan ini banyak terlibat di putra daerah yang ikut bekerja. Nah, cara menempatkan putra daerah untuk bekerja, bagaimana caranya? Oke. Memang itu udah planning saya mungkin ya, karena saya jiwa teritorial gitu. Mantan TNI yang mungkin lebih paham gitu kan untuk teknis lapangan. Maka dari itu Pak, setiap akan melangkah masuk ke suatu desa, saya koordinasi dulu dengan warga setempat atau bukan yang tertua di sana gitu kan. Yang anggap saya tuakan lah. Iya, Gitu. Maka saya panggil anak-anak, berapa orang yang tuakan. Nah, saya kasih kerjaan gitu. Tolong pekerjaannya ini, alatnya di sini amankan. Adapun untuk pekerjaan silahkan digilir gitu. Siapa yang mau bekerja, mau 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu kan. Yang penting harmonis dan terbagian semua. Itu yang saya tempatkan. Iya, bagus. Kemudian alhamdulillah selama ini tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah gitu kan. Adapun masalah yang kecil mungkin bisa saya atasi Pak. Karena ini anak-anak semua juga. Kenapa tidak ya, ini ada kue hanya di kebagian wanginya aja katanya. Minimal bekerja beliau gitu kan, anak-anak gitu kan. Tapi ada menikmati. Apalagi saat ini dengan adanya pandemi ini ya. Para pekerja karyawan pada di rumah kan. Nah, maka dari itu mungkin walaupun kerja apapun anak-anak pada mau. Itu Pak. Siap, terima kasih semua penjelasannya dan memang semua mengerti begitu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Selamat sore.